Ya, lo kembali lagi dengan Kateo di sini. Tumben Kateo berdiri dan kayaknya ini satu video yang Kateo sambil ngomong dan juga sambil berdiri ya. Agak berbeda soalnya. Banyak sekali dan ada beberapa dari kalian yang menanyakan gimana sih kalau misalkan kita tahu gitar kita itu necknya lurus. Necknya lurus itu seperti apa? Nah, jadi Kateo akan membandingkan dua dari Galena Guitar Series. Di sini ada Galena Delta, di sini ada Galena Alpha. Ini Delta yang demo. Itu ada beta, di situ ada gamma tuh yang di situ, yang paling pojok. Nah, Kateo akan membandingkan antara Galena Delta dan juga Galena Alpha. Kira-kira sebelum Kateo mulai videonya, menurut kalian neck mana yang bengkok? Oke, jadi kalian tebak-tebakan aja dan Kateo akan memperlihatkan lebih dekat ke kamera. Kira-kira gitar mana yang bengkok ya necknya, entah itu bengkok ke atas atau bengkok ke luar. Oke, kita akan coba mulai. Yang pertama Galena Alpha, kalian bisa lihat apakah ini gitarnya bengkok necknya atau lurus. Kalian bisa lihat ini Kateo sudah sejajarkan dengan kamera. Tinggal kalian lihat. Gitar yang kedua adalah Galena Delta Series. Kalian bisa lihat apakah necknya lurus atau enggak. Kateo akan sejajarkan dengan kamera. Oke, jadi jawabannya adalah Galena Alpha, bukan yang ini. Galena Alpha Series itu yang necknya bengkok ya. Jadi kalau misalkan kita lihat secara presisi, Galena Alpha itu yang bengkok. Sebelumnya mungkin sebelum Kateo masuk tips, ada 3 tips yang Kateo bagikan. Kenapa sih necknya bisa bengkok? Apakah gitarnya nggak bagus? Enggak gitu. Jadi karena action atau bukan action ya. Jadi karena si senar itu punya tegangan dan dia itu narik terus neck gitar kita. Oleh karena itu suatu saat pasti neck kita itu pasti bengkok, rata-rata bengkok ke atas saya, atau istilahnya namanya up bow gitu. Nah, jadi perlu disetting lagi pakai truss root gitu. Oke, dalam video ini kita tidak akan setting karena Kateo sudah pernah bikin videonya. Tapi kalau misalnya kalian mau dibikinkan lagi, di remake lagi, silahkan komentar di bawah cara setting truss root itu yang benar seperti apa. Oke, kita akan coba cara mengecek. Ada 3 yang Kateo bisa bagikan. Caranya gimana sih supaya tahu neck kita itu bengkok ke atas, ke bawah, atau gimana. Kita akan coba tips yang pertama. Oke, jadi tips yang pertama itu kalian bisa sejajarkan dengan mata kalian, dengan body gitar kalian. Kalau mungkin di kamera jadi seperti ini ya. Nah, kalian sejajarkan. Nah, pasti di kamera, di mata kalian itu melihat ini satu garis sejajar. Jadi bodinya benar-benar ketutup seperti ini. Nah, lihatnya seperti ini ya. Kalau kalian praktekkan seperti ini, terus lihat ke arah neck. Jadi kalian bisa mungkin di tengah-tengah di fret yang ke-9. Lihat kalau lihat dia makin ke atas. Nah, itu berarti neck kalian itu bengkok ke atas. Nah, Kateo perhatikan. Kalian bisa perhatikan. Nah, perhatikan garisnya ya, garis neck yang putih ini. Oke. Nah, ini Kateo sejajarkan dengan ininya. Nah, itu kalian bisa lihat, ini Kateo kelihatan sih necknya agak ke atas. Oke. Perhatikan garis inlay necknya gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian jeli melihatnya, itu bakal kelihatan banget gitu. Jadi, si necknya itu bakal ke atas. Oke. Jadi ini agak sedikit tricky ya. Kalau misalkan mata kalian kurang jeli, atau misalkan mata kalian kurang melihatnya lebih detail gitu, itu akan salah. Nah, Kateo akan memberikan tips yang kedua buat kalian. Nah, tips yang kedua ini agak tricky juga. Kalian harus menekan di senar yang pertama di sini, di fret yang ke-1, senar yang ke-6 ya, senar yang ke-6 fret yang pertama. Ditekan juga senar 6 di fret yang ke-20 atau terakhir. Jadi kalau misalkan kalian mainnya di gitar klasik, kan itu fretnya cuma 18 ya. Berarti tekannya di fret yang ke-18. Oke, kalau misalkan kita tekan di fret yang ke-20, nah ini harus ditoong juga pakai mata. Karena kita di sini nggak pakai alat yang measurement yang itu ya. Yang luthier gitar. Pengrajin gitar. Nah, kalian bisa toong apakah ada gap di antara fret dan juga senarnya. Fret itu maksudnya yang besi ini ya, yang besi ini. Oke. Kateo akan perlihatkan lebih dekat ke kamera biar lebih jelas. Nah, di sini Kateo akan memperlihatkan
bagaimana kalau kita menekan di fret 1 dan juga fret terakhir, fret 20, gap yang KTO maksud itu, celah yang KTO maksud itu kayak gimana sih? Nah, seharusnya kalau misalnya kita tekan di fret 1 dan juga fret 20, kalau kalian bisa lihat, itu jarak antara tiap fret itu seharusnya sama. Nah, kalau di Galena Alpha ini kalian bisa perhatikan lebih detail dan juga lebih jelas. Lihat ya, di fret yang mungkin 7, 8, 9, 10, dan juga 12. Nah, kalian bisa lihat jarak dari fret ke senar itu beda-beda. Nah, jadi cara yang kedua ini kalian harus toong gapnya itu bedainnya gitu. Jadi mungkin di kamera itu tidak terlalu kelihatan, tapi kalau misalnya kalian lihat langsung itu kelihatan banget. Nah, kalian sudah cari angle-nya dan ternyata ini yang paling pas. Jadi kalian harus toong jarak tiap fret dan juga senar seberapa. Nah, jadi ini apakah gitarnya harus seperti ini, taruh seperti ini? Enggak. Jadi gitar kalian bisa aja kalian lagi pegang gitu, terus dipraktikkan kayak tadi. Oke, kita akan coba bandingkan dengan yang Galena Delta ya. Oke, untuk Galena Delta, kalau kalian perhatikan, ini katanya juga tidak ditekan, belum ditekan. Katanya tekan di fret yang pertama, dan juga di fret yang terakhir di fret 20. Nah, untuk di Galena Delta ini, kita coba ya tekan dari fret 1 dan juga fret 20 di senar 6. Kalian bisa lihat jarak antara fret dan juga senar itu, kalau kalian toong di Galena Delta ini, itu sangat sedikit perbedaannya, atau bahkan katanya bisa bilang sama gitu. Jadi antara jarak senar yang ke-6 ini dengan fret yang besi itu, pasti ada jarak, tapi jaraknya itu sama. Kalau kalian perhatikan fret 7, 8, 9, 10, 11, dan juga 12, dan juga mungkin 13, kalian bisa lihat itu sama. Nah, jadi kalau misalkan neck kalian itu lurus, lebih bagus, bukan lebih bagus ya, lebih baik, itu tandanya seperti ini. Ya, untuk tips yang ketiga ini kita mulai dulu dari Galena Delta yang necknya lurus ya. Nah, caranya adalah kalian harus pasang di kapo, kalian harus pasang kapo di fret yang pertama di situ. Lalu kalian juga melakukan hal yang sama, yaitu menekan di fret yang terakhir, di fret yang ke-20 di sini. Nah, lalu apa yang harus kalian lihat? Kalau yang pertama dan kedua kan itu harus ditoong ya. Nah, kalau yang ketiga ini kita harus melihat pada saat kalian menekan, ini sebenarnya harus ada alatnya sih ya, alatnya untuk mengukur tinggi setiap senar di tiap fret itu apakah berbeda jauh atau enggak. Nah, kalau berbeda jauh, nanti dia mengakibatkan efek cekung kan, efek cekung, sehingga mungkin nanti di fret yang ke-9 atau yang ke-7 ini jadi jaraknya terlalu jauh gitu. Nah, kalian bisa perhatikan di sini, kita coba tekannya di sini, di sini. Caranya tinggal ditekan aja kalau misalnya kita nggak punya alatnya. Tuh, jaraknya hampir sama di setiap fretnya. Kita zoom ya, membuktikan. Kita mulai dari sini. Ini, sini, ya kan sama ya, hampir sama, nggak 100% sama karena pasti ini kan bisa dari sini sampai sini pasti ada jarak gitu kan ya. Nah, jadi kita akan lihat di fret yang, katanya mulai dari fret yang kelima di sini, tekan pelan aja, nggak usah pakai terlalu tenaga. Ini, perhatikan jaraknya, tuh lihat, hampir sama ya, hampir sama tuh. Oke, jadi itu cara yang ketiga. Sekarang Katio akan bandingkan dengan Galena Alpha pembuktiannya. Benar nggak nih dengan cara yang ketiga seperti ini? Oke, sekarang kita sudah ada Galena Alpha yang fret satunya juga sudah dipasang kapo. Dan juga Katio akan menekan di fret yang ke-20. Kita akan lihat di sini Katio akan tekan. Kita akan lihat ya, Katio akan mulai. Terlihat? Nah, kita zoom ya, biar lebih jelas nih. Apakah beda atau sama nggak nih? Oke, coba lihat dari sini. Lihat, Katio menekan ke bawahnya tuh makin banyak di daerah sini tuh ya. Daripada situ ini enggak. Ini di fret yang kelima di sini. Coba di zoom out dulu sebentar. Nah, di sini. Sini nggak terlalu ke bawah tuh, lihat senarnya. Nggak terlalu ke bawah ya. Tapi pada saat Katio maju lagi, fret yang ke-6, fret ke-7, makin berasa, fret 8. Tuh, ke bawahnya tuh makin berasa, lihat kiri kanannya ya. Fret 9. Lagi, kalau di zoom in, fret 5, fret 6, 7,
8, 9, makin turun gitu, 10, 11. Nah, jadi kalian bisa cek gitar kalian itu melengkung atau enggak dengan cara seperti ini. Nah, itu ini kelihatan banget nih tuh. Tuh. Nekannya harus lebih bawah tuh, ya. Sedangkan yang ini enggak, makin ke kiri makin enggak karena ya dia cekung gitu. Sedangkan di fret yang 9 kelihatan banget. Juga fret 10. Nekannya itu harus lebih ke bawah sehingga dia harus nekan menyentuh fretnya. Kalau yang lain enggak sih, tuh. Dari fret 6 ke 9 itu kelihatan banget. Oke, jadi seperti itu bagaimana cara mengecek dengan 3 tips dari Kateo. Oke, jadi gunanya apa sih kalau kalian sudah mengetahui neck kalian itu lurus atau enggak? Yang pertama, playability atau permainan gitar kalian makin enak dan juga tidak ada terjadinya kesalahan nada. Kadang juga yang paling penting itu playability sih menurut Kateo ya. Kalau misalkan action atau jarak senar antara fretnya itu sama semua, kan enak dan juga itu membuat gitar kalian lebih awet. Jadi kalau misalkan kalian membiarkan seperti Galena Alpha, dibiarkan cekung terus atau namanya up bow, itu lama-lama necknya kalau misalkan dikasih senar yang baru dengan ukuran yang lebih besar ataupun ukuran yang sama, nah maka terjadi yang namanya necknya patah. Atau misalkan beat quality-nya kurang bagus, headnya patah gitu ya, seperti yang banyak kejadian di merek-merek yang lain gitu ya, kayak yang Kateo tidak usah sebutkan namanya. Nah jadi kalau misalkan apa yang harus kalian lakukan kalau misalkan kalian tidak mau membiarkan neck kalian itu cekung, yang pertama kalian bisa atur truss root-nya gitu. Itu pertama dan cara satu-satunya. Jadi kalau misalkan kalian nggak tahu caranya, mungkin treatment yang pertama yang Kateo sarankan adalah kalian longgarkan dulu aja senarnya, terus tunggu sampai kalian ada kunci L dan keberanian untuk mengatur truss-nya. Sebenarnya nggak terlalu susah-susah banget kok. Oke, jadi begitu saja video kita kali ini. Silahkan komentar di bawah, mungkin Kateo ada yang terlewat seperti yang tadi ya, di video kemarin bagus banget dari Brandon. Tambahannya pro tips banget. Nah, itu kalian bisa ikuti juga. Gimana kalau misalnya ngamplas saddle itu harus rata juga. Oke, jadi begitu saja video kita kali ini. Silahkan komentar di bawah kalau misalnya ada tips atau misalkan tambahan dari kalian, silahkan saja. Atau mungkin dari Kateo juga ada yang mau dikoreksi, silahkan saja langsung komentar di bawah. Dan yang mau request juga silahkan juga komentar di bawah. Semuanya komentar saja di bawah. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.